Sahabat Daike, laut selalu menjadi tempat yang berbahaya. Laut itu berubah-ubah, liar, dan tidak mengikuti keinginan manusia. Wilayahnya yang belum dijelajahi membentang luas dan seolah memiliki pikirannya sendiri. Tidak mengherankan jika beberapa misteri dan peristiwa hilang yang terbesar berasal dari alam berair ini, menyeret korbannya, bahkan meski seolah mengundang kita untuk menjelajahinya lebih jauh. Di antara banyak orang yang telah menjelajah ke wilayahnya, lalu menghilang secara misterius dan tidak pernah kembali, adalah kasus kapal petualang bermuatan penuh yang berangkat dalam rencana berlayar di sekitar pantai Australia, tapi lalu lenyap dari muka bumi. Dia menghilang pada malam November yang tenang di depan lampu-lampu Botany Bay. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada suar mara bahaya yang terlihat, tidak ada puing-puing, dan tidak ada mayat sebagai bukti tenggelamnya. Misteri hilangnya kapal Patanela. Kisah tentang hilangnya kapal Australia yang paling membingungkan di laut dimulai pada Minggu 16 Oktober 1988 ketika sebuah kapal pesiar berlambung baja yang megah dan mewah bernama Patanela hendak berlayar bersama krunya untuk menempuh perjalanan panjang selama 1 bulan dari Fremantle di Australia Barat dalam perjalanan penuh hingga pantai Airlie, Whitsunday, Queensland. Kapal layar berjenis sekunar ini panjangnya 19 meter. Yang ikut dalam petualangan ini adalah pemilik kapal, yaitu pengusaha Alan Nicol, nakodanya Ken Jones, Noreen, istri Ken, putri mereka Ronelly Jones, dan 2 anak buah kapal muda lainnya bernama Michael Kelvin dan John Blissett, keduanya dari Tari, yang baru saja direkrut. Patanela adalah kapal yang sangat kokoh dan canggih, dilengkapi dengan semua perangkat dan peralatan keselamatan terbaru, termasuk suara radio, radar, sistem deteksi tabrakan, sistem navigasi satelit, sekoci, dan kompartemen kedap air yang membuatnya hampir mustahil untuk tenggelam. Dan memang, kapal tersebut pernah melakukan ekspedisi ke Antartika dan bahkan telah mengarungi planet ini tanpa insiden. Kapal ini dianggap oleh orang-orang yang mengarunginya dan oleh orang yang membangunnya hampir tidak dapat tenggelam. Dibentuk dari baja dengan 4 sekat kedap air, Patanela membawa peralatan keselamatan dan navigasi terbaru. Selama 3 dekade mengarungi lautan terberat di dunia, Patanela tidak goyah. Karena ketangguhannya yang legendaris dan peralatannya yang berteknologi tinggi ini, meskipun Alan Nicol baru saja memiliki kapal tersebut selama beberapa bulan ketika mereka berangkat, mereka melakukannya dengan keyakinan penuh bahwa kapal itu dapat menangani apapun yang mungkin diberikan oleh laut kepada mereka. Namun, meskipun mereka berangkat dalam cuaca yang tenang, rupanya ada awan gelap misteri di cakrawala, yaitu petaka yang akan menimpa kapal itu kemudian. Tetapi kapal itu tidak akan pernah tiba.
menjadikannya sebuah misteri belum terpecahkan yang mengherankan semua orang hingga hari ini. Patanella menyelesaikan putaran pertama perjalanannya tanpa insiden, berhenti di Esperance, di mana Ellen Nicole turun untuk menghadiri beberapa bisnis di Perth, dan Ronald Lee Jones turun di pelabuhan Ayr. Setelah itu, kru yang tersisa akan melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Botany di Sydney, di mana mereka rencananya akan bertemu lagi dengan Ellen Nicole, sang pemilik kapal. Cuacanya cerah dan teduh, dan bahkan sebenarnya ideal. Lalu Patanella mentransmisikan posisinya secara teratur. Sepertinya tak ada yang salah dengan mereka. Tetapi hal-hal yang terjadi selanjutnya menjadi aneh dalam serangkaian transmisi radio yang sebenarnya normal dari kapal itu. Pada tanggal 8 November 1988, sekitar pukul 1 dini hari, operator Sydney Overseas Telecommunications Commission, Keith McLennan, menerima panggilan radio aneh dari Ken Jones yang mengatakan bahwa mereka berada 10 mil laut atau 18,52 km di sebelah timur Botany Bay. Nakoda kedengarannya tenang pada saat itu, tetapi memiliki pesan yang agak mengkhawatirkan waktu dia mengatakan, "Saya yakin kami sudah kehabisan bahan bakar. Kami telah mengangkat layar kami dan sedang berlayar ke timur, melacak sekitar 080. Kami bermaksud berlayar menjauh selama beberapa jam, lalu kembali lagi. Kami mungkin memerlukan bantuan di pagi hari untuk kembali ke pelabuhan Sydney." Mengingat cuaca pada saat itu cukup tenang, hanya ada sedikit gelombang, dan nakoda terdengar tidak terlalu panik, maka itu belum dianggap sebagai keadaan darurat. McLennan mencatatnya, tetapi tidak ada peringatan yang nyata pada saat itu. Namun panggilan kedua pada pukul 1:58 membuat segalanya menjadi agak aneh. Kali ini, Jones meminta laporan cuaca, lalu meminta petunjuk arah ke tempat bernama Moruya yang jaraknya beberapa jam dan 300 km ke selatan dari lokasinya saat ini. Dan itu berarti arahnya berlawanan dari yang seharusnya mereka tuju. Angin agak semakin kencang, tetapi tetap saja itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh Patanella. Dan Jones masih terdengar tenang dan pendiam. Namun tetap saja itu agak aneh. Tepat setelah panggilan ini, pada pukul 2 pagi, panggilan ketiga datang dari Jones. Kali ini disertai dengan suara statis, di mana nakoda samar-samar terdengar mengatakan, 300 km ke selatan? Benarkah itu selatan? Panggilan itu kemudian benar-benar terganggu oleh suara statis, lalu komunikasi pun terputus. Inilah yang akan menjadi kali terakhir ada orang yang mendengar kabar dari Jones atau dari siapapun di atas kapal Patanella. Pada titik ini masih belum ada bel alarm yang benar-benar berbunyi. Tidak ada panggilan darurat yang dikeluarkan, dan sebenarnya bahkan McLennan pun tidak menghubunginya lagi. Tapi kemudian Patanella melewatkan jadwal kedatangannya di pantai Early pada 18 November 1988 dan gagal merapat di hari-hari berikutnya, sehingga orang-orang pun mulai khawatir. Berbagai upaya untuk menghubungi kapal tidak terjawab, dan sementara itu pencarian besar-besaran dikerahkan di wilayah di mana Patanella terakhir kali diketahui berada. Tetapi mengingat lamanya waktu yang telah berlalu, kapal itu bisa berada di mana saja.
pada akhirnya tidak ada potongan atau jejak dari kapal yang hilang tersebut yang bisa ditemukan. Tetapi beberapa detail fakta dan petunjuk aneh akan mulai bermunculan. Satu fakta yang menarik adalah bahwa Patanela ternyata telah terisi penuh dengan bahan bakar sesaat sebelum transmisi terakhirnya, yang menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin kalau kapal itu akan kehabisan bensin seperti yang dilaporkan oleh Jones. Ada juga petunjuk mengerikan yang diberikan oleh ayah anak buah kapal, Michael Kelvin, yang mengatakan kepada pihak berwenang bahwa pada Sabtu 5 November 1988 dia pernah menerima panggilan radio dari putranya yang hanya mengatakan, "Selamat siang, Ayah," sebelum memutuskan sambungan. Pada saat itu dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi rasanya itu agak mengerikan mengingat menghilangnya kapal itu. Sementara itu, salah satu gagasan yang dispekulasikan oleh putra Jones sendiri, Peter Jones, adalah bahwa kapal itu mungkin telah dibajak dan ayahnya dipaksa untuk mengatakan apa yang diperintahkan kepadanya dalam komunikasi terakhir itu, dan bahwa itu adalah seruan berkode untuk meminta bantuan, tidak peduli seberapa tenang terdengar suaranya. Kata Peter Jones, "Suara di kaset rekaman itu pasti memang suara ayahku, tapi sepertinya itu bukan kata-katanya. Menurut saya, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa dia yakin kehabisan bahan bakar. Dia terlalu berpengalaman untuk menjadi begitu kabur. Saya pikir panggilan radionya adalah panggilan terselubung untuk meminta bantuan." Polisi cenderung setuju dengan teori pembajakan dengan menunjukkan fakta bahwa keberadaan Patanela di tempat yang telah diinformasikan Jones tidak dapat dikonfirmasi, dan bahwa koordinatnya mungkin telah diberikan kepada Jones oleh para penculiknya untuk membuat pihak berwenang menjauh dari jejak mereka. Teori lain adalah bahwa mereka entah dengan cara bagaimana karam ke dasar laut, mungkin bertabrakan dengan karang atau bahkan kapal selam, bahwa mereka telah tertabrak oleh kapal komersial besar, atau bahwa mereka semua telah dibunuh oleh pengedar narkoba dan kapal mereka dicuri, atau bahkan bahwa mungkin anak buah kapal telah membajak mereka. Tetapi tidak ada bukti tentang semua ini. Dan yang membuat semuanya lebih aneh adalah bahwa suara radio mara bahaya tidak pernah diaktifkan. Selain itu, tidak ada peringatan dari sistem radar pendeteksi tabrakan terbaru dari kapal Patanela yang baru saja dipasang dan yang seharusnya mengeluarkan peringatan jika kapal besar lain berada sedekat itu. Sehingga dengan begitu, teori tabrakan bisa diabaikan. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu kemana perginya Patanela. Dan meskipun banyak dugaan penampakan Patanela selama beberapa bulan berikutnya, tetap saja tidak ada petunjuk yang kuat untuk diikuti. Barulah pada 9 Mei 1989, suatu bukti fisik dari kapal yang hilang tersebut ditemukan ketika seorang nelayan menemukan pelampung yang mengapung di utara Sydney di sebuah tempat bernama Terrigal. Pelampung itu bertuliskan Patanela Fremantle. Itu dipastikan milik kapal yang hilang, tetapi ada beberapa detail aneh karena pertumbuhan teritip, yaitu sejenis kerang di atasnya yang menunjukkan bahwa pelampung itu hanya berada di air selama maksimal 4 minggu. Yang terasa aneh mengingat Patanela telah menghilang 6 bulan sebelumnya, yang berarti bahwa kapal tersebut mungkin belum tenggelam pada saat menghilang. Hanya itu yang bisa diketahui semua orang, dan tidak ada tanda lain yang pernah ditemukan lagi terkait nasib Patanela. Agak anehnya, 20 tahun setelah kapal menghilang,
seorang wanita yang berjalan di sepanjang pantai terpencil dekat Eucla di Australia Barat bersama suami dan saudara laki-lakinya pada malam tahun baru 2007 mengalami penemuan aneh. Wanita ini dari Esperance, bernama Cheryl Weidman. Di pantai itu, ia menemukan botol rum kosong, setengah terkubur di pasir yang berisi catatan tulisan tangan yang berasal dari kru Patanella John Blissett dan bertanggal 26 Oktober 1988, seminggu sebelum hilangnya kapal itu. Dalam pesan ini tercatat posisi Patanella sebagai 34 derajat 26 menit 20 detik selatan, 129 derajat 18 menit 54 detik timur di Great Australia Bight. Tulisan tangan itu memudar tetapi masih bisa terbaca dan berbunyi, "Hai, kami sedang di sini, di samudra selatan yang sepi, dan kami pikir kami akan memberikan liburan gratis di kepulauan Whitsunday di Queensland Utara, Australia. Kapal kami sedang melakukan perjalanan dari Fremantle, Australia Barat ke Queensland untuk difungsikan sebagai kapal sewaan. Untuk menghubungi kami, Anda bisa menelepon dan ada nama dan nomornya John atau Mick dan nomornya, dan tinggalkan pesan dengan rincian diri Anda. Sampai jumpa lagi, Jono." Catatan itu bahkan mencantumkan nomor telepon bagi penemunya yang beruntung untuk menagih hadiah mereka, meskipun ternyata tidak bisa lagi digunakan. Mars, ibu John Blissett dari Tari, mengatakan dia terkejut menerima pesan dari Nyonya Cheryl Weidman yang mengungkapkan penemuan itu. Itu benar-benar tidak terduga. Itu tidak akan memecahkan misteri. Tetapi itu adalah bagian kecil dari John yang tidak pernah kita miliki, katanya. Itu menunjukkan betapa menyenangkan dan menariknya perjalanan yang mereka alami. Mereka adalah dua pemuda yang bersenang-senang dan mereka ingin memberi orang lain waktu yang indah untuk menikmati pengalaman berlayar di kapal yang luar biasa. Dalam sebuah email ke keluarga Blissett, Nyonya Cheryl Weidman menggambarkan bahwa dia tersandung botol saat berkeliaran di bagian terpencil dari garis pantai antara Mandrobilla dan Eucla. "Kami bersenang-senang karena sangat terisolasi dan kami suka menyisir pantai, memancing, dan mengumpulkan botol-botol tua," katanya. "Botol tidak terlihat terlalu tua, tetapi saya masih sangat bersemangat dan kami memutuskan untuk membukanya di rumah. Kami semua sangat kecewa setelah mengetahui cerita bahwa orang-orang ini ternyata hilang." Meskipun surat itu tidak memberikan petunjuk nyata tentang apa yang terjadi pada Patanella, tetapi surat itu masih menjadi catatan kaki yang menakutkan bagi kasus yang memang sudah sangat menakutkan itu. Sahabat Daike, ada dua orang penulis, Paul Whittaker dan Robert Reid, yang menghabiskan 3 tahun menyelidiki hilangnya Patanella dan menulis buku The Patanella is Missing. Menurut Robert Reid, Patanella berada di tangan nakoda yang sangat berpengalaman dan tidak ada kapal kontainer sama sekali di area tersebut yang akan membahayakan kapal itu. Jadi, baik Paul Whittaker maupun Robert Reid tidak percaya kalau kapal itu tertabrak apapun. Kedua penulis buku ini dalam investigasinya menemukan bahwa 2 anak buah kapal, yaitu Michael Kelvin dan John Blissett, bergabung dengan kapal Patanella tersebut di Fremantle ketika kapal itu sedang direparasi. Sebelumnya, Michael Kelvin dan John Blissett pernah bekerja di kapal yang setipe dengan Patanella yang bernama Golden Plover, yang kebetulan digunakan dalam film Dead Calm. Diketahui bahwa ketika mereka berdua bekerja di Golden Plover, mereka pernah membahas tentang mencuri kapal,
mengambil alih kapal dan berlayar di lautan lepas ala Errol Flynn dan mungkin mengarungi Pasifik Selatan ke Amerika Selatan. Polisi federal mengabaikan informasi ini. Namun ada fakta bahwa mereka terlibat dalam percakapan itu dan kapal itu hilang dalam keadaan yang sangat misterius. Itulah faktanya, dan apakah ada hubungannya atau tidak, kita tidak mengetahuinya. Nyonya Cheryl Whitman sulit mempercayai saran kedua penulis buku itu, mengingat kedua anak buah kapal tersebut memiliki sifat yang berorientasi keluarga yang Nyonya Cheryl Whitman ketahui waktu menghubungi keluarga dan teman-teman kedua anak buah kapal itu. Jadi, sahabat Daike, apa yang sesungguhnya terjadi pada kapal Patanella dan krunya? Kemana mereka pergi dalam perjalanannya ke laut yang teduh? Apakah mereka korban alam, pembajak, bajak laut, atau perselisihan internal di antara mereka? Apa yang harus kita lakukan dari semua petunjuk itu dan apa yang bisa kita petik dari itu semua? Pada akhirnya, hilangnya kapal itu tidak pernah terpecahkan. Tidak ada informasi lebih lanjut yang masuk dan awak kapal Patanella yang nahas itu tetap seperti halnya kapal hilang lainnya di laut yang lapar beserta misterinya yang tak terduga. Sampai di sini dulu kisah misteri hilangnya kapal Patanella ini. Nantikan kisah seru lainnya dan sampai jumpa lagi, sahabat Daike.